Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sambil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sambil menunggu yang lain kita mulai saja karena nanti saya tidak full sampai jam 15 atau sampai jam 3. Oke, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin, saudara ngikuti di tempat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, jadi hari ini kita akan meneruskan apa yang sudah kita bahas kemarin, dan kita selesaikan bahan yang kemarin belum selesai, ya, bangunan teori dan hipotesis, ya. Oke, jadi sebelumnya silakan ditambahi dengan nomor mahasiswa 3 angka di belakang, seperti punyanya Eva Briliani yang 007. Nah, itu saya seperti kode James Bond, gitu ya. Oke, silakan yang belum ditambahi nomor mahasiswa 3 angka di belakang, sehingga nanti kalau komentar bisa langsung saya catat partisipasi kelasnya. Yang kedua, tolong supaya saya mantep untuk diskusinya, on cam, ya, kameranya diaktifkan atau dinyalakan, ya. Oke, kemarin kita sudah sampai pada konsep, ya. Sudah sampai pada konsep dan sudah kita diskusikan sumber konsepnya berikut masing-masing contohnya, ya. Dari mulai pemakaian bersama, kemudian meminjam dari bahasa lain, dari bahasa Inggris misalnya ke bahasa Indonesia, yang pengertiannya misalnya tentang produk itu berupa 10 jenis, ya. 10 jenis produk, diantaranya adalah karena tidak hanya barang dan jasa, tetapi masih ada 8 jenis produk yang lain, ya. Kemudian penelitian pasar, dalam konteks pemasaran berarti akan ada 5 jenis, ya. Kalau di manajemen keuangan itu beda lagi, ya, definisinya. Kemudian mengembangkan kata label baru dari dasar mix atau bauran itu menjadi unsur-unsur, kemudian menjadi bagian-bagian pemasaran dan seterusnya, sampai kemudian balik lagi populer dengan bauran pemasaran. Oke, kita akan lanjutkan dengan pemahaman tentang konstruk atau konstruk, ya. Konstruk itu pemikiran yang secara khusus diciptakan untuk membangun teori. Jadi konstruk atau konstruk ini lebih lanjut dari pemahaman tentang konsep, ya. Jadi di definisi yang kedua itu, konstruk kita definisikan juga selain yang pertama adalah kombinasi dari konsep-konsep yang saling berhubungan, ya, kombinasi atau kumpulan konsep yang saling berhubungan. Kemudian juga berkaitan dengan konstruk dan konsep, satu atau beberapa konstruk itu bisa berubah menjadi konsep dari konstruk yang lebih besar atau konstruk yang lebih besar. Jadi kemungkinannya itu bisa berantai, beberapa konsep membentuk konstruk atau konstruk, nanti beberapa konstruk membentuk lagi konstruk yang baru, ya. Jadi ketika beberapa konsep membuat konstruk dan beberapa konstruk
Maka yang beberapa konstruk itu bisa berubah menjadi konsep untuk membentuk konstruk yang baru atau konstruk yang baru. Ya. Oke. Nah, contohnya misalnya seperti ini ya. Ada konstruk yang kita beri nama sikap gitu. Yang sikap itu dibentuk oleh keyakinan dan evaluasi. Ya. Nah, keyakinan dan evaluasi itu berupa konsep ya, konsep keyakinan dan konsep evaluasi. Balik lagi konsep itu apa sudah kita definisikan di depan ya. Ya, pada beberapa istilah yang atau singkatan yang sama bisa saja pengertiannya bisa berbeda gitu kan. Nah, bisa berbeda sehingga ketika kita bicara tentang konsep kita harus pastikan lebih dulu konsep yang kita pakai adalah konsep yang mana ya, konsep yang mana ya yang kita pakai untuk apa teori kita ya, untuk teori kita dan nanti akan kita eksekusi dalam bentuk metode penelitian ya, ya mungkin bisa berbeda antara penelitian yang satu maka berbeda yang lain meskipun kemungkinan temanya relatif sama gitu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga akan mengenal dengan apa yang kita sebut dengan variabel. Ya. Nah, variabel ini tidak lain adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk membedakan atau mengubah nilai. Merubah ya, mengubah itu. Atau sebagai sinonim yang dinyatakan dengan nilai atau angka. Ya. Jadi apa variabel itu tidak lain adalah konstruk yang konstruk itu tidak hanya dalam bentuk konseptual ya, tidak dalam bentuk definisi dan nilai atau angka gitu ya. Nah, itu variabel. Kemudian kita akan mengenal yang kita sebut dengan variabel dependent, variabel independent. Pengertian masing-masing seperti itu kan, yang paling gampang kita identifikasikan variabel dependent itu adalah variabel yang nilainya tergantung oleh perubahan variabel yang lain atau dipengaruhi oleh variabel yang lain ya, itu variabel dependent. Variabel independent, variabel bebas ya, ini yang variabel itu bebas. Nah, itu yang bisa variabel yang lain. Nah, ini yang kalau yang dependent itu dipengaruhi, maka yang independent mempengaruhi. Nah, gitu ya. Oke. Pengertian lain dari independent itu bisa berupa variabel penyebab, dependent sebagai akibat. Kemudian independent bisa sebagai variabel stimulus, dependent sebagai respon. Ya, variabel independent itu sebagai prediktor dan bisa dimanipulasi. Variabel dependent itu diprediksi atau sebagai hasil pengukuran. Ya, jadi kalau kita ingin mengubah nilai dependent kita harus cari independen yang mana yang tepat untuk bisa mendapatkan dependen tertentu tadi. Ya. Nah, selain independen, kita juga mengenal dengan variabel moderator. Ya, penjelasannya seperti ini. Ya, moderator, variabel moderator sebagai sebetulnya variabel dependen juga gitu ya. Tapi tingkatan mutunya atau tingkatan kualitasnya itu adalah tingkatan independen yang kita sebut kalau kita kaitkan tiga variabel ini, maka independen ini benar-benar yang bisa mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi kepada dependen. Sedangkan variabel moderator ini adalah variabel independen yang bisa memperkuat atau memperlemah keterkaitan independen dan dependen ini. Ya, sehingga dia dikatakan sebagai variabel penjelas ya. Nah, pengertian yang lain daripada penjelas ini berarti
Kalau kita kaitkan dengan ini, dia bisa memperjelas, menambah pengaruh atau mengurangi pengaruh. Nah, itu variabel moderator. Ya. Nah, contohnya ini hubungannya ya antara independen dan ini tidak perlu saya jelaskan karena seharusnya sudah teman-teman baca ya. Nah, ini sebagai bahan yang kemarin. Kemudian ada yang kita sebut dengan variabel luar biasa atau variabel pengendali atau pembatas ya. Nih ya. Jadi apa ini bisa dijadikan variabel luar biasa ini sebagai variabel pengendali dari keterkaitan antar variabel yang lain atau sebagai cut off atau variabel pembatas antara variabel-variabel yang lain. Ya. Nah, contohnya di sini kalau tadi kita punya moderator variabel moderator independen dan dependen, maka dalam contoh ini tambahannya ini ya. Secara umum variabel itu sebagai variabel luar biasa atau variabel pengendali atau pembatas. Sementara yang keterkaitan antar variabel itu yang ada independen, ada dependen, juga ada moderator. Ya, nah kata ini sebagai sebagai pengendali atau sebagai pembatas. Artinya pada umumnya orang yang berprestasi sebagai salesman itu umurnya kurang dari 5 tahun, 50 tahun umumnya. Ya, tapi mungkin ada pengecualian bahwa yang berprestasi itu justru bukan yang 50 tahun, tapi yang lebih dari 50 tahun. Tapi dalam tingkatan antara variabel, maka yang lebih dari 50 tahun itu bukan secara teoretik, bukan teori secara umum, tapi pada kasus-kasus khusus saja. Karena yang secara umum itu yang usianya justru yang kurang dari 50 tahun. Makanya variabel pembatas atau pengendali ini atau variabel luar biasa ini dianggap sebagai sesuatu yang membagi sesuatu yang baik menjadi buruk, yang berprestasi menjadi tidak berprestasi, dan seterusnya. Oke. Kemudian ada yang kita sebut dengan variabel antara atau variabel intervening. Ya, yang pada saat akhir-akhir ini kadang-kadang juga disebut dengan variabel mediator. Ya, jadi kalau yang ini moderator ya tadi, yang ini moderator. Kemudian yang ini mediator atau antara atau intervening. Ya. Jadi VA, VI atau VM mediator. Ya, jadi kalau moderator tadi bisa sebagai penjelas lebih baik atau lebih buruk pengaruhnya, maka kalau di intervening antara atau mediator ini lebih memperjelas lebih menambah keterkaitan atau pengaruh independen terhadap dependen. Ya, jadi satu arah saja untuk intervening atau mediator ini. Dia sebagai penambah kekuatan pengaruh independen kepada dependen. Sedangkan yang mediator sekali lagi itu bisa menambah, bisa mengurangi, bisa positif, bisa negatif. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ada hubungan antar independen dan dependen, kemudian diantaranya itu sebagai variabel antara intervening atau mediator. Ya, dengan contoh-contoh ini saya kira sudah cukup jelas ya bagaimana posisi masing-masing variabel itu. Oke. Sebelum saya lanjut, ada komentar atau pertanyaan, dipersilakan. Oke, tidak ada, sudah paham semua? Atau merasa paham gitu? Sudah paham semua atau merasa paham gitu?
Suara saya cukup jelas di tempat di situ, di tempat Jelas, Pak. masing. Jelas ya. Oke, kalau nggak ada atau merasa sudah paham, ya kita buktikan di sini di model ini. Ya, ini adalah model penelitian yang berkaitan dengan pemasaran, ya, antara keberadaan merek, ya, keberadaan merek dengan loyalitas, ya, kemungkinan loyalitas seseorang gitu. Sumbernya saya ambil dari jurnalnya Liao gitu tahun 2020 ya. Nah, nanti silakan DOI-nya kalau mau cek isi jurnalnya silakan nanti ini yang bawah ini silakan di copy kemudian masuk ke Google gitu kan. Kemudian diklik nanti akan muncul jurnalnya. Nah, jurnalnya Liao gitu kan dengan DOI ini gitu. Ya. Dan ini saya kutip dari jurnalnya dia untuk contoh apakah saudara benar-benar sudah paham keterkaitan antar variabel yang tadi sudah saya singgung ya. Oke, pertanyaan saya adalah berapa banyak variabel independen, dependent, intervening, dan moderator? Mediator dan moderator gitu. Yo. Berapa banyaknya variabel independen, dependent, moderator, dan mediator? Izin Bapak. Najib Batul, silakan. Variabel independennya ada 3, yang trustworthy, similarity, brand prestige, brand unique. Terus yang dependennya ada 1, kemudian yang moderatornya ada 2, terus yang interveningnya 1, consumer brand identification. Oke, gitu. Ada yang lain? Silakan. Kayaknya kalau yang independent sama moderatnya kebalik sih. Mau variabel moderat ya, itu yang consumer brand identification itu cuma 1, independennya 2, begitu Pak. Independennya tetap 3, dependennya 1. Dependennya 1. Kemudian independen 3, dependent 1, intervening 2, moderatnya 1 Pak. Moderatornya 1. Yang consumer brand identification. Ya, yang consumer brand apa, Mas Ridwan? Yang PM Pak, moderator. Iya. Oke, berarti kebalikan dari Mbak Najib Batul tadi. Ya, yang lain silakan komentar. Nilai komentar tidak harus benar ya, pokoknya yang saya utamakan saudara belajar ngomong ya, belajar ngomong di kelas ya, karena saudara besok ketika lulus harusnya jadi manajer itu harus menyampaikan ide, pendapat, dan seterusnya. Tidak mungkin saudara batin gitu ya, di dalam ngomong-ngomong di dalam hati, orang lain audiennya paham gitu kan. Audien itu bukan dukun yang tahu suara hati kita gitu kan. Nah, sehingga harus belajar mulai dari sekarang bagaimana mengungkap ide atau pikiran kita mumpung masih sekolah gitu. Yang lain dipersilakan. Arina. Sama dengan Mbak Najib, Pak. Jadi untuk variabel dependennya yang paling kiri 3 variabel, self brand, brand prestige, dan juga brand uniqueness. Kemudian variabel dependennya yang paling kanan operational loyalty. Kemudian untuk moderatornya yang berada di bawah 2, dan yang di tengah itu sebagai variabel intervening yang consumer brand ya, berarti sama dengan Mbak Najib Batul ya.
Oke, masih kurang tepat. Jadi karena kurang tepat, baik itu Mas Ridwan maupun yang Najibatul maupun Arina, jangan diulang lagi jawabannya, gitu kan. Masih pertanyaan saya, berapa independen, berapa dependen, berapa mediator, berapa moderator. Oke, ya, jadi harus ada jawaban lain selain dari 3 orang tadi. Nah, bisa diulang mungkin apa namanya pengertian-pengertian atau dilihat ulang contoh di depan gitu. Sehingga mungkin bisa punya jawaban lain dan lebih benar. Yuk. Izin Pak, Anissa? kalau menurut saya variabel independen adalah di self brand dan pasti sama brand unit, kemudian intervensinya di consumer brand ada satu, variabel dependenya ada 3, Variabel operasional dependen ada 3. dependen ada 3. Apa Iya. saja? Operasional, intervensional, sama brand community. Oke. Intervensinya tadi satu ya Pak. Oke, Kalau sama. moderatornya tidak ada. Moderatornya tidak ada. Ya. Oke, dibuka lagi catatannya Mbak Anissa ya. Gambar-gambarnya kan ada di situ kan, gitu. Nah, gitu. Oke, silakan yang lain. Masih belum tepat, malah menjawab ini jawabannya. Izin Pak. Andi? Ya Pak, kalau saya variabel efeknya itu 1, yang paling Mbak ujung Anissa operasional. di mute ya. Oke, monggo ya. Mas Andi. Variabel dependen itu yang paling ujung operasional loyalty 1, Itu dependen? dependen Pak. Ya, oke. Terus variabel independennya 3 itu yang H1 H2 H3. Ya. Terus intervalnya 1 yang consumer brand identification. Terus yang moderator sisanya Pak 2 yang kalkulasi. Oke, berarti sama lagi dengan Najibatul dan Arina. Sama Pak. Itu diulang-ulang terus ya. Sudah dibilang tidak tepat, jangan diulang dong. Tidak apa, tapi sudah tak catat partisipasi, saudara. Tapi yang lain jangan mengulang lagi gitu kan. Masa salah diulang-ulang lagi gitu. Coba dibuka lagi di halaman sebelumnya itu. Keterkaitan antara independen, depending moderator. Jadi lihat gambarnya kan sudah kelihatan itu kan gambarnya. Kemudian diterapkan di sini ya model kompleksnya ini. Dan 5 orang belum tepat semua. Yang lain monggo. Izin Pak. Hairul, monggo. Kalau menurut saya itu mungkin yang independen itu dari yang di depan satu nya, terus nanti di dependennya ada di operasional loyalty. Terus yang moderatornya nanti yang tiga ini. Moderatornya yang consumer brand, sama dan community. Ini ada 3 moderator. moderator ada 3. Oke, tambah menjauh. Ya, lihat lagi gambarnya gitu kan. Lihat lagi gambarnya. Izin menjawab Pak. Ayo Eva, silakan. Untuk yang independennya itu ada di self branding sampai hipotesis yang ketiga. Oke, gini aja. Ada berapa? Independennya berapa? Dependennya berapa? Dan seterusnya. Baru nanti kita sebutkan.
independennya ada 3 untuk Nah, salah. dependen Pak, 3. Dependennya 3. Tambah salah. Satu, Mbak. Independen itu satu, Mbak. Ada brand Apa yang satu? Prestige. Brand Prestige, Mbak. Brand Prestige. Mana brand Prestige? Brand Prestige-nya apa itu? Itu independen, Mbak. Independen. Oke, ada berapa berarti? Independen ada 1. Ini perlu saya tekankan ya. Jadi saudara sudah punya pendapat, ini kita terapkan. Karena di pengalaman saya di pembuatan tesis, mahasiswa itu masih tidak paham juga ini mana independen, mana dependennya gitu kan. Nah, kalau tidak tahu nanti hipotesisnya menjadi tidak benar gitu ketika membuat hipotesis gitu. Ya, karena kadang-kadang kita tidak menuliskan H1, H2, H3 di sini, tapi cuma panah-panah doang gitu. Ya, nah kalau panah-panah doang kemungkinannya untuk menjabarkan itu kemungkinan tidak tepat. Nah, ini perlu saya tekankan ini ya. Kalau di pengertian sebetulnya sudah dibaca bisa dibaca. Contohnya sudah dalam bentuk panah-panah itu. Nah, sekarang kita terapkan di model kompleksnya kita. Yo, siapa yang berbeda? Kalau yang sama jangan diulang lagi lah gitu. Mau mencoba menjawab lagi, Pak. Nah, Dina lagi, silakan. Ya, variabel independennya ada 4 karena Yes. di sini ada yang berperan ganda. Di dependennya 2, variabel interveningnya 1, moderatornya 2. Ya, benar, tepat gitu. Nah, kita lihat di sini ya, sebelumnya ya. Nah, kita lihat. Nah, independen itu kan bentuknya seperti ini ya. Independen gitu. Ya lah. Nah, ini juga independen. Ya, independen, ini dependen, ini juga fungsinya sebagai independen, ini juga dependen. Jadi yang kita sebut sebagai intervening atau variabel antara atau variabel mediator itu fungsinya sebagai dependen sekaligus independen. Ketika dengan ini dia sebagai dependen, ketika dengan ini dia sebagai independen. Oke. Nah, makanya di sini kalau di model kompleksnya ini akan ada 4 independen. 1, 2, 3 ke dependen ini, yang keempat ini dependen ke dependen ini. Oke, yang moderator ini jelas gitu ya. Interconsumer itu sebagai moderator dari consumer brand terhadap operational loyalty. Juga brand community itu sebagai moderator dari consumer brand ke operational loyalty. Oke. Nah, karena ini di tengah-tengah tadi, maka di sini juga fungsinya tidak hanya sebagai dependent independent, tapi dia juga sebagai variabel antara, intervening atau mediator. Ya. Nah, sehingga secara keseluruhan akan ada 4 independen ya. Ini 4 independen, ini 3 tambah 1 ke sini. Kemudian dependennya ini dari sini, ini dari sini gitu. Oke, sudah terjawab. Ada komentar atau pertanyaan? Dipersilakan. Pak, berarti hipotesisnya nggak hanya 6 harusnya? Hipotesisnya? Seharusnya nggak hanya 6. Tapi Ya 6 dong. Ya 6. Ini kan 1, 2, 3 ini. 1, 2, 3. Ini 4. Ya, ini 5. Ya, sebagai moderator dari ini moderator sebagai dari ini gitu. Bagaimana peran consumer brand identification dalam menyambungkan brand terhadap opposition loyalty? Itu nggak masuk ke hipotesis? Enggak. Jadi ini apa? Ini dalam konteks analisis ya. Kalau ini signifikan dan ini signifikan, ya, ini signifikan,
maka ini fungsinya sebagai mediator atau intervening. Tidak perlu dihipotesiskan. Karena otomatis kalau di sini signifikan, ini otomatis sebagai mediator. Ya. Nah, kalau ini signifikan, ini tidak signifikan, maka otomatis ini bukan mediator. Ini tidak perlu dibuktikan sebetulnya gitu. Kalau ini signifikan, ini signifikan. Paham, Mas Ridwan? Jadi untuk berfungsi sebagai mediator, maka sebelumnya dan sesudahnya harus dua-duanya signifikan. Kalau salah satu tidak signifikan, maka ini tidak berfungsi sebagai mediator atau intervening atau antara. Paham? Halo? Belum paham? Iya, Pak. Baik, Pak. Jadi gini ya, gini kan ada tiga independen tadi ya. Dalam analisis itu bisa saja ini signifikan, ini tidak signifikan, ini tidak signifikan. Ini ke sini signifikan. Maka kalau kondisinya seperti itu, consumer brand identification itu sebagai mediator dari soft brand similarity terhadap loyalty, operational loyalty, tetapi bukan variable intervening atau mediator dari brand prestige dan brand unik terhadap loyalitas. Ya, gitu. Jadi sekali lagi syarat untuk dikatakan mediator atau intervening sebelum itu harus signifikan, sesudahnya juga harus signifikan, gitu. Oke, sudah dipahami. Nah, karena syaratnya seperti itu, maka sebetulnya tidak perlu dihipotesiskan karena bisa langsung diperoleh dari keterkaitan antar variabel dari analisis sebelumnya, gitu. Ya, gitu. Silakan kalau ada komentar atau tanggapan. Balik. Ya, Mas Ridwan? Ya, berarti kalau case ini kenapa hanya 6? Karena mungkin yang di hipotesis 1-3 tidak signifikan, tidak. Ya, bukan signifikan. Ini kan hipotesis kan nanti di berikutnya nih adalah sesuatu yang diduga dan harus kita buktikan. Ini kita masih dugaan ini dalam model ini. Nanti akan kita buktikan benar enggak hipotesis ini. Ini berpengaruh terhadap ini berpengaruh terhadap ini atau tidak. Ini berpengaruh terhadap ini enggak. Kalau masing-masing berpengaruh, ya maka ini fungsinya sebagai mediator atau intervening atau antara dari 3 variabel bebas ini terhadap loyalitas. Ya. Nah, ini sendiri-sendiri loh ya. Kalau ini sebagai mediator ini sendiri-sendiri, ini bisa tadi signifikan, ini signifikan. Bisa ini tidak signifikan, ini signifikan. Bisa saja ini tidak signifikan juga, ini signifikan. Maka untuk untuk self brand similarity, maka consumer brand sebagai mediator, tetapi bukan mediator dari prestige dan uniqueness ini. Kenapa kalau kok bukan mediator? Karena ini tidak signifikan tadi. H2 dan H3 tidak signifikan gitu. Ya, yang signifikan ini sekali lagi harus signifikan. Yang ini mediator atau intervening ini harus signifikan. Salah satu atau kombinasi di antara 3 ini harus signifikan. Yang sesudahnya juga harus signifikan gitu. Paham ya? Baik, Pak. Nah, baik Pak, itu terpaksa atau benar-benar paham? Nanti sambil jalan. Sambil jalan, oke. Masih ada yang lain? Monggo silakan.
Oke, kalau tidak ada kita masuk ke model gitu ya. Masuk ke model baru nanti ke hipotesis. Ya, nah model itu definisinya seperti ini ya. Ini dua definisi, satu sampai di sini ya, satunya lagi sampai di sini. Ya, itu namanya model atau kerangka penelitian, ya, model penelitian atau kerangka penelitian. Fungsi model itu bisa deskriptif, bisa penegasan, bisa simulasi. Ya. Yang deskriptif itu biasanya dalam bentuk verbal atau dalam bentuk kalimat atau gambar ya, skema atau gambar. Penegasan bisa berupa grafik, bisa berupa rumus. Ya. Oke, sebentar. Kemudian yang simulasi itu adalah bagian-bagian dari model-model yang bagian-bagian atau model-model yang bisa dipecah dari model yang kompleks. Ya. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke gambar, ya, ini bisa kita buat simulasi mana yang terbaik sih ketika berpengaruh terhadap loyalitas. Tentu saja karena loyalitas ini sesuatu yang sangat penting, maka yang bisa memberi pengaruh tinggi terhadap operational loyalty itu adalah model yang terbaik gitu. Ya. Oke. Jadi misalnya apa? Misalnya dari tiga hubungan yang ke loyalty ini ya. Ini misalnya secara keseluruhan pengaruhnya 0,9. Ya, ekstrim saja ya. Yang di sini 0,8. Yang di sini misalnya 0,7 ya. Itu besar pengaruhnya, atau yang ini 90%, ini 80%, ini yang 70%. Maka dengan masing-masing dari yang kita lakukan, jadi ini ke sini itu berarti dalam bentuk simulasi adalah yang terbaik untuk membentuk loyalitas itu adalah self brand similarity gitu kan, bukan brand prestige atau brand uniqueness gitu. Kenapa? Sekali lagi karena ini pengaruhnya yang paling besar dibandingkan brand prestige maupun uniqueness gitu. Ya. Oke, itu yang namanya simulasi ya. Jadi banyak alternatif model, tapi mana yang terbaik itulah yang mau dicari dari simulasi itu. Oke. Nah, kalau kita balik lagi ke sini ya, lagi ke sini. Ya. Ini termasuk model yang mana sih? Ini. Apakah model deskriptif atau penegasan atau dalam bentuk simulasi? Gambar kompleks ini. Yang halaman 17. Ini masuk deskriptif, penegasan atau simulasi. Mungkin simulasi Ya. mungkin masuk ke yang simulasi. Simulasi. Oh. Gambar kompleks yang halaman ini termasuk model apa ini? Termasuk model. Ya, termasuk model deskriptif, penegasan atau simulasi. Itu apa namanya, definisinya masing-masing seperti itu dan ada contohnya. Yang mana? Yo, silakan. Sambil makan es krim. Ayo cepat, wah suwen ini. Yang belum. Deskriptif, Pak. Masuk? Deskriptif. Deskriptif yang mana? Verbal, kalimat, atau skema? Yang skema, Pak. Yang skema ya, atau dalam bentuk gambar gitu kan. Nah, ini dalam bentuk gambar, maka masuk deskriptif gitu. Oke,
Oke, kalau saya pecah menjadi ini saja, ini saja, ini saja, maka masuk yang mana nih? Masuk yang ayo, piye iki? Yang penegasan. Yang penegasan itu dalam bentuk grafik atau dalam bentuk rumus. Ya, grafik atau rumus. Ya. Nah, padahal saya tadi nunjuknya ini. Kalau saya hanya ini, atau hanya ini, atau hanya ini, atau hanya ini, gitu kan? Atau hanya ini, gitu. Maka termasuk model apa ini? Masuk model Deskriptif verbal. simulasi itu kan. Ini banyak alternatif modelnya dari model kompleks yang ini, gitu kan? Gitu. Nah, gitu. Jadi kalau kita mana yang terbaik di antara pecahan model yang kompleks ini, maka kita melakukan model simulasi. Gitu. Oke, sampai di sini ada komentar atau pertanyaan? Dipersilahkan. Kalau tidak ada, berikutnya yang hipotesis. Pengertian hipotesis seperti itu adalah dugaan secara logis hubungan antar dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam pernyataan yang dapat diuji kebenaran. Fungsi hipotesis bisa sebagai pedoman yang mengarahkan penelitian, memberi batasan penelitian, dan memberi kerangka pengambilan kesimpulan. Ya, jadi kalau kita punya hipotesis, kita tidak usah jauh-jauh memikir yang lain. Karena hipotesis sendiri itu bisa sebagai pedoman, memberi batasan, dan kerangka kesimpulan, pengambilan kesimpulan. Ya, syarat suatu hipotesis adalah sesuai dengan tujuan masalah penelitian. Jadi hipotesis itu mestinya inline, satu garis, ya, dengan rumusan masalah atau pokok masalah, dengan tujuan, ya, bahkan dengan manfaat penelitian, ya, apalagi, ya, manfaat penelitian atau kontribusi penelitian, ya, tidak boleh menyimpang dari hal-hal tersebut. Kemudian hipotesis harus bisa diuji, ya. Yang tidak perlu diuji dengan perlakuan khusus tidak perlu dihipotesiskan. Ya, makanya tadi untuk saya apakah variabel apa tadi? Ya, apakah variabel consumer brand identification itu sebagai variabel intervening atau bukan? Maka tidak perlu dihipotesiskan. Ya, makanya hipotesisnya hanya 6, tidak 7, tidak 8, tidak 9, tapi cukup 6 saja. Karena apa? Secara metodologi, kalau ini signifikan, otomatis consumer brand identification ini sebagai variabel mediator atau antara, tidak perlu dibuktikan, gitu. Ya, karena tidak perlu dibuktikan, maka tidak perlu dihipotesiskan. Kemudian lebih baik dari hipotesis yang lain. Jadi kalau kita punya pilihan beberapa hipotesis, maka kita pilih hipotesis yang menurut kita baik. Tidak semuanya kemudian dihipotesiskan. Ya, kemudian hipotesis itu dinyatakan dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Ya, yang pertanyaan itu dalam bentuk pertanyaan penelitian atau dalam bentuk rumusan atau pokok masalah. Kemudian jenis hipotesis itu bisa kita golongkan menjadi 5 golongan, mulai dari keluasannya sampai pada variabel penyusunannya. Ya. Oke. Prakteknya kita memang akan ada menyentuh 5 penggolongan atau 5 jenis hipotesis ini. Ya.
Nah, kalau kita bedakan keluasannya, nah, menurut keluasannya kita bisa sebut sebagai mayor dan hipotesis mayor dan hipotesis minor. Nah, menurut statusnya, formal dan operasional dan seterusnya sampai variabel yang menyusunnya. Itu bisa kita bedakan menjadi hipotesis hubungan dan hipotesis sebab akibat. Gitu. Paham semua ini kira-kira pengertian masing-masing? Sudah pernah dengar gitu? Halo? Sudah pernah dengar? Apa itu hipotesis mayor, apa itu hipotesis minor? Belum Pak, kalau jenis-jenis ini baru dengar. Baru dengar sekarang. Oke. Iya, Pak. Padahal di prakteknya masing-masing itu bisa saja terjadi gitu. Nah, nanti kita buktikan di halaman terakhir, halaman 21 gitu. Kalau gitu boleh dicatat ya. Boleh ditambahi catatannya gitu. Hipotesis mayor itu adalah hipotesis yang masih bisa dipecah menjadi hipotesis yang lebih kecil. Itu hipotesis mayor. Ya. Hipotesis yang bisa dipecah menjadi hipotesis-hipotesis yang lebih kecil. Yang minor itu adalah hipotesis yang sudah tidak bisa dipecah menjadi hipotesis-hipotesis yang lebih kecil. Oke. Yang kedua, ya, hipotesis menurut statusnya formal dan operasional. Hipotesis formal adalah hipotesis yang diperoleh dari pengamatan fenomena dan atau diperoleh dari kajian pustaka atau kajian teoritis. Jadi kalau besok saudara membuat kajian, maka benang merah dari kajian saudara itu bisa kita buat hipotesis formal atau formulasi hipotesis. Hipotesis operasional adalah hipotesis yang akan dilakukan pengujiannya oleh peneliti. Hipotesis operasional adalah hipotesis yang akan pengujiannya. Nah, berdasarkan apa yang diuji, ya, jadi hipotesis operasional nanti bentuknya adalah ini, bentuknya yang ketiga, berupa hipotesis nol atau alternatif. Ya. Nah, jadi apa? Hipotesis operasional nanti bentuknya adalah hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Karena itu yang akan kita uji nanti di penelitian kita berdasarkan pada data yang kita punyai. Oke. Nah, hipotesis nol biasanya, jadi tidak harus, tapi umumnya, ya biasanya atau umumnya adalah anti teori. Ya. Adalah hipotesis yang anti teori, biasanya atau umumnya. Nah, karena hipotesis nol itu anti hipotesis, hipotesis alternatif tidak lain adalah hipotesis formal. Oke. Kemudian yang berikutnya menurut arah pengujiannya. Bisa dua arah atau dua sisi, bisa satu arah atau satu sisi.
Hipotesis dua arah atau dua sisi adalah hipotesis yang menunjukkan arah positif atau negatif. Ya, jadi secara apa? Secara implisit itu bisa positif, bisa negatif. Itu dua arah. Yang hipotesis satu arah itu hanya menunjuk satu arah saja. Positif saja atau negatif saja. Itu satu arah. Kemudian variabel penyusunnya, menurut variabel penyusunnya ada hipotesis hubungan atau hipotesis perbandingan. Adalah hipotesis yang menghubungkan atau membandingkan antar variabel satu dengan variabel yang lain. Hipotesis hubungan atau hipotesis pembandingan adalah hipotesis yang menghubungkan atau membandingkan satu variabel dengan variabel yang lainnya. Yang sebab akibat itu hipotesis yang mempunyai hipotesis yang menunjukkan satu variabel berpengaruh terhadap variabel yang lain. Itu sebab akibat atau kausalitas. Oke. Nah, dengan definisi-definisi tersebut, maka pertanyaannya ini sekaligus contoh. Untuk yang contoh pertama ini, ya, ada hubungan antara sikap konsumen untuk membeli sampo dengan karakteristik konsumen. Ini masuk hipotesis apa? Jawabnya harus 5 kelompok. Tidak boleh hanya satu. Kalau jawabnya hanya satu kelompok saja, nilainya masih 20%. Tidak 100%. Ya, kalau jawabnya bisa 5-5-nya, baru 100%. Pertanyaannya, contoh yang pertama ini, itu termasuk hipotesis apa? Berdasarkan pada pengertian-pengertian tadi. Yo. Ayo silakan. Sudah diberikan definisinya, tinggal ini masuk mana, dan seterusnya. Ada yang belum berkomentar? Aksal, Alfian, Farhan, dan Fitri. Nah, belum komentar nih hari ini. Izin berkomentar. Oke, Fitri, komentar, silakan. Yang pertama ini kalau menurut pertanyaan pertama adalah hipotesis hubungan. Dari mana saudara tahu ini hipotesis hubungan? Ini dari kalau buat tadi kan membandingkan satu variabel dengan variabel yang lain. jadi
sikap Dari komen kalimat dalam ini mana yang menunjukkan kalau itu hipotesis hubungan? Kok Hubungan tidak sikap hubungan tidak sikap sebab akibat? Oh iya Pak, Oh iya Pak, ini sebab akibat ini ini sebab mungkin akibat Sebab ini akibat atau mungkin hubungan? dari sikap Dulu. saya revisi ya Pak ya. saya revisi apa ya? Sepertinya lebih masuk ke sebab Sepertinya lebih masuk ke sebab akibat karena dari kalimat ini ada ada klausul sikap sikap konsumen dalam mempengaruhi mempengaruhi pembelian pembelian sampo. Mana yang bilang mempengaruhi? Adakah yang bilang mempengaruhi? Ayo, bingung. Tadi nyatet enggak definisi ini ya. Kalau untuk hipotesis hubungan tadi hanya membandingkan variabel saja Pak. Tadi nyatet enggak definisi ini. Enggak nyatet ya angel jawab gitu. Hipotesis hubungan tadi apa toh? Membandingkan satu variabel dengan variabel yang lain. Hipotesis yang menunjukkan suatu variabel berhubungan atau membandingkan dengan variabel yang lain. Kalau sebab akibat adalah hipotesis sebab akibat adalah hipotesis yang menunjukkan suatu variabel berpengaruh terhadap variabel yang lain. Oke, nah jadi ini hubungan atau sebab akibat? Fitri masih mikir, kayak mikir negara kowe. Kerjaannya emang mikir negara Pak. Oh kan mikir negara ya bingung. Atau ada yang lain yang berpendapat? Ayo silakan. Hubungan, Mbak. Dari mana tahu hubungan? Dari ada dua variabel Pak, sikap konsumen dan untuk membeli saham. Ada dua variabel. Nanti pengaruh juga dua variabel. Waduh gitu. Dari mana kita tahu ini bukan sebab akibat tapi hubungan? Karena Itu di dari kalimatnya kalimat, kan kelihatan gitu. iya Pak, karena di kalimat ini belum menyebutkan bahwa satu variabel menyebabkan variabel lain. Oke. Cuma hubungan saja. Oke, dari kalimat ini mana yang menunjukkan langsung konkret saja? Dari sikap konsumen untuk membeli saham. Keliru kamu. Itu kan ada tulisannya hubungan antara bla 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 dengan. Nah, itu kan menunjukkan hipotesis hubungan gitu. Itu kan ada tulisan ini hubungan antara bla 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 dengan bla 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 gitu kan. Nah, hubungan kan gitu. Kalau sebab akibat nih contohnya yang ini pengaruh terhadap. Nah, gitu. Ya. Gitu. Itu sebab akibat. Oke. Nah, itu ya. Jadi ini termasuk hipotesis hubungan. Dari mana kata hubungannya? Ini ada kata hubungan dengan gitu. Nah, hubungan antara dengan gitu. Yang ini variabelnya gitu. Oke. Selain hipotesis hubungan, hipotesis apa lagi? Sekali lagi ada 5 jawaban ini ya, yang lengkap.
Ayo, supaya diskusinya bisa cepat selesai. Kita masih ada 2 slide, 2 PPT. Sebab akibat, Pak. Nah, kalau tadi sudah hubungan, tidak mungkin sebab akibat, Eva. Pengaruh, Pak. Yang ini loh ya, saya Ya, tidak nanya yang ada lain loh ya. positif. Ini tadi kan sudah kita simpulkan, ini hipotesis hubungan. Tidak mungkin kalau sudah kita simpulkan hipotesis hubungan menjadi hipotesis sebab akibat gitu. Ya, jadi ini loh. Tadi sudah kita simpulkan di sini. Berarti tidak mungkin yang ini gitu. Atau sebaliknya kalau kita sudah simpulkan ini tidak mungkin yang ini gitu. Ya. Oke. Yang berikutnya, ini hipotesis apa? Hipotesis alternatif, Pak. Hipotesis alternatif. Iya, karena menyatakan ada pengaruh atau ada hubungan. Pengaruh atau ada hubungan? Hubungan gitu ya, tidak usah pengaruh gitu. Alternatif kan tadi gitu. Iya, Pak. Ya, gitu. Ya. Memangnya secara teoretik memang seperti itu. Sikap itu bisa berhubungan atau bisa berbeda berdasarkan pada karakteristik konsumen, gitu. Misalnya kalau didasarkan pada gender, sikap konsumen pria itu berbeda dengan sikap konsumen wanita, atau sikap konsumen pria itu berhubungan dengan sikap konsumen wanita. Secara teoretik memang seperti itu. Kalau iya ya berarti alternatif, kalau enggak ya berarti hipotesis nol gitu. Ayo. Itu ada 11 orang loh ini di sini. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Ridwan. Berarti setiap hipotesis itu pasti bisa dilakukan terhadap 5 jenis hipotesis tadi, Pak? Iya dong. Atau mungkin tidak salah satu? Jangan 5-5-nya dong, bisa kita kelompokkan ke sana gitu. Gitu. Tidak hanya satu saja gitu. Makanya tadi saya bilang kalau ini sudah hubungan, kalau sudah kita kelompokkan pada satu jenis tertentu, tidak mungkin alternatif, tidak mungkin kebalikannya gitu. Jadi kalau sudah hubungan, tidak mungkin sebab akibat gitu. Tapi bisa dimasukkan ke dalam golongan yang lain gitu. Tadi hipotesis mayor itu apa tadi definisinya? Ada yang mencatat enggak tadi? Nah, kalau enggak dicatat ya enggak akan tahu ini pembedaannya. Itu kan nanti kadang pembimbing atau penguji nanti ya sama seperti pertanyaan saya ini gitu. Yang saudara buat itu hipotesisnya apa sebetulnya? Mayor atau minor, formal atau tadi operasional dan seterusnya sampai hubungan atau sebab akibat. Itu pertanyaan pembimbing atau penguji kalau saudara dari awal tidak paham tentang hipotesis gitu. Ya, sehingga menimbulkan pertanyaan itu gitu. Nah, sebelum saudara ditanya ya kita diskusikan di sini gitu loh. Maunya saya. Yuk. Yang kedua izin Bapak. Yo, silakan.
hipotesis dua arah karena ada perbedaan motivasi mungkin Pak. Perbedaan motivasi. Kenapa dikatakan dua arah kok tidak satu arah? Apa definisinya tadi? Kalau yang dua arah bisa positif atau negatif. Kalau satu Ya. arah hanya menunjukkan satu arah. Nah, berarti dua arah atau satu arah ini? Dua arah. Nah, dua arah karena tidak menunjukkan arah positif atau negatif saja tadi. Ya, yang ini dua arah, tapi yang ini satu arah. Kenapa satu arah? Karena menunjukkan positif itu. Ini juga satu arah itu. Ya, yang tidak menunjukkan arahnya positif atau negatif saja berarti dua arah. Gitu. Oke. Nah, silakan kalau mau dicatat ya kan. Tidak dicatat tidak apa-apa, asal besok tahu ketika membuat proposal yang sesungguhnya ya, yang diajukan ke dosen pembimbing gitu. Nah, atau ketika diuji di seminar proposal. Oke, baru dua jawaban. Yang lain? Tadi yang pertama, menurut keleluasaannya termasuk hipotesis minor, Pak. Minor, berarti tidak bisa dipecah. Ya, karena hanya menguji satu keterkaitan variabel yang udah Oke. spesifik. Yakin? Hanya minor gitu. Tidak Iya. bisa Iya, dipecah jadi banyak banyak hipotesis. Iya. Iya. Ayo, bener enggak? Yang lain setuju enggak ini? Yang karakteristik konsumen itu harusnya bisa dipecah. Ketika dulu belajar pemasaran di segmentasi pasar itu kan ada demografi, geografi, gaya hidup dan seterusnya. Nah, karakteristik konsumen itu melekat pada tadi demografi, geografi dan seterusnya. Ya, jadi misalnya berdasarkan gender, gitu kan? Ya, berdasarkan pendapatan, penghasilan, status sosial dan seterusnya. Ya, ini bisa kita pecah menjadi banyak hipotesis karena karakteristik itu karakteristik konsumen atau karakteristik seseorang itu bisa banyak sekali ya. Tadi demografi, geografinya dan seterusnya. Jadi ini termasuk hipotesis mayor bukan minor. Gitu. Oke. Formal atau operasional? Jadi misalnya karakteristiknya didasarkan pada gender, laki-laki, perempuan, atau pria, wanita. Bisa toh kita misalnya secara teoretik kalau pria itu sikapnya apa, kalau wanita sikapnya apa. Itu teoretik atau bukan? Teoretik, Pak. Teoretik kan? Nah, kalau teoretik namanya apa? Hipotesis? Formal. Oke, nah itu. Jadi ini bentuk formulasi hipotesis yang ada pada kajian pustaka saudara nanti kalau bisa siapa tahu muncul kayak gini ini dalam contoh-contoh ini. Jadi benang merah ya, benang merah dari kajian pustaka, kajian teoretik kita. Kalau itu berkaitan antar dua variabel, bentuknya adalah hipotesis formal atau formulasi hipotesis. Ya. Oke. Kalau ini berupa hipotesis operasional, Hanal atau HA. Yang diuji operasional tadi adalah hipotesis yang mau diuji. Yang diuji tadi Hanal atau HA. Berarti hipotesis null atau hipotesis alternatif? Alternatif, Pak.
Alternatif. Jadi hipotesis alternatif itu yang apa? Sesuai dengan hipotesis formal tadi. Nah, itu. Ya, jadi kalau ini dibuat operasional, ya. Jadi tadi kalau bentuknya seperti ini sekali lagi ini hipotesis formal. Tapi kalau ini mau dioperasional, ini adalah hipotesis alternatif, bukan hipotesis nol. Gitu. Udah. Selesai 5 jenis hipotesis. Nah, untuk membuktikan ulang, 1 menit ini termasuk hipotesis apa? Yang nomor 3. Ya, suwi. Masa mikir mah dari nol lagi. Oke, yang nomor 3 ini saya sebutkan aja biar waktunya cepat karena saya mau bubar sebentar lagi, mau ikut workshop saya. Hipotesis minor, hipotesis formal, hipotesis alternatif, hipotesis satu sisi, dan hipotesis sebab akibat. Nah, itu. Ya, saya ulang dengan cepat. Hipotesis mayor, hipotesis formal, hipotesis alternatif, hipotesis satu sisi, dan hipotesis sebab akibat. Ini yang nomor 3. Oke, 3 hipotesis yang lain silakan nanti dirujuk sendiri. Nah, isinya apa saja gitu. Ada komentar atau pertanyaan, dipersilakan. Oke, kalau tidak ada, slide berikutnya. Bentar, ini tadi 1, 2, sekarang 1, 1. Axel ini dari kemarin saya ingat saya tidak on cam ya. Ada enggak orangnya nih? Ada Bapak, mohon maaf kendala jaringan Bapak. Oke ya, tadi yang sudah japri ya. Oke, tapi ada di tempat ya. Baik Bapak, ada. Oke, kita mulai dengan definisi operasional variabel. Pengertiannya seperti itu ya. Jadi istilah yang harus mempunyai rujukan-rujukan empiris, dapat diukur, dapat dihitung atau dikumpulkan melalui nalar yang dinyatakan dalam kriteria atau operasi atau dimensi yang dapat diuji secara khusus. Definisi operasional tergantung pada tujuan penelitian. Jadi sekali lagi, operasional juga harus inline dengan tujuan penelitian dan juga bisa diukur tujuan tersebut. Oke. Umumnya definisi operasional itu terdiri dari pengertian tentang biasanya kaitannya dengan variabel ya, sehingga disebut definisi operasional variabel. Isinya definisi operasional variabel itu adalah pengertian tentang variabel. Jadi kepuasan itu apa sih, sikap itu apa sih, gitu kan? Analisis rasio, gitu kan? Produktivitas itu apa sih, gitu. Nah, itu adalah pengertiannya, harus ada di situ. Yang kedua, kalau itu kita kaitkan dengan variabel yang lain, maka posisi variabel itu sebagai variabel apa? Independen, dependen, moderator, penjelas, atau yang lain. Nah, itu disebutkan juga di definisi operasional variabel.
Kemudian yang ketiga, ini isi minimal definisi operasional variabel itu menunjukkan atau bisa diukur dengan indikator pengukuran tertentu. Ya. Mau mengukur kecantikan atau ketampanan seorang, indikatornya apa? Ya, kita lihat hidung, mata, pipi, dan seterusnya. Itu indikator pengukuran variabel. Ya, variabel kecantikan, variabel ketampanan itu diukur dari apa? Dari hidung, mata, dahi, pipi, bibir, dan seterusnya. Itu namanya indikator. Nah, definisi operasional variabel itu harus memuat 3 hal itu utamanya. Ya, sehingga kalau tidak memuat minimal 3 hal itu, masih belum dinamakan definisi operasional variabel. Apalagi hanya pengertian atau definisi saja, itu belum operasional berarti. Nah, contohnya ini. Ya. Ini bicara tentang sikap yang atas maupun yang bawah, tapi pengukurannya bisa berbeda antara yang atas dengan yang bawah. Nah, saudara lihat perbedaannya ini. Ya, gitu. Oke. Ya. Dalam perbedaannya, yang ini diukur dengan perkalian keyakinan dan evaluasi, yang ini diukur dengan skala interval. Gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian ini atribut produknya gitu, atau atribut yang melekat pada produk gitu. Nah, diukur dengan apa? Jadi produk itu definisinya ini gitu. Kemudian diukur dengan apa atribut produk itu? Bisa dari harga, label, warna, kemasan, aroma, dan seterusnya gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau itu aroma produk sampo, sifat-sifatnya bisa banyak gitu ya. Sebetulnya tidak hanya 5 ini. Manfaatnya menggunakan sampo itu juga bermacam-macam ya. Kalau kita lihat produk-produk sampo itu bisa misalnya menghilangkan ketombe, menghitamkan rambut, ya, kemudian menghaluskan rambut, ya, dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi tidak hanya 5 hal ini saja gitu. Ya. Nah, saya pernah melakukan penelitian tentang sikap konsumen dalam menggunakan atau dalam menghadapi sampo tertentu ya, mereknya merek tertentu ya. Nah, di penelitian saya itu saya sampaikan, seingat saya ada 13 atau 18 atribut produk ya gitu, selain 5 hal ini gitu. Ya, tadi kalau sampo tadi ya saya tambahi dengan manfaatnya gitu ya, menghilangkan ketombe, menghitamkan, mencegah rontok, ya, kemudian menghaluskan gitu kan, dan seterusnya. Itu sampai 13 atau 18 atributnya seingat saya gitu. Oke. Kemudian ini definisi operasional menurut menurut gender atau jenis kelamin gitu ya. Nah, definisinya ini ya. Kemudian ukurannya pria atau wanita. Gitu. Ya. Nah, ukuran ini bisa berbeda ya. Kalau ini hanya pria dan wanita, pria atau wanita itu berlaku di Indonesia, di Malaysia dan beberapa banyak negara lain yang mungkin tingkat religiusitas Islamnya tinggi gitu. Ya, tetapi di beberapa negara barat, misalnya Belanda, Inggris, Amerika, tidak boleh hanya mendefinisi operasionalkan hanya 2. Karena apa? Karena mereka itu sudah meratifikasi undang-undang
demografi mereka menjadi tambahan satu transgender gitu. Ya, jadi kalau kita mau melakukan penelitian di Belanda, misalnya di Inggris atau di Amerika, tidak cukup pria atau wanita, tapi bisa pria, transgender, dan wanita, gitu. Ya. Nah, yang transgender itu tidak berlaku di Indonesia karena Indonesia itu hanya secara ekstrim membagi dua gender, pria dan wanita. Ya, jadi mau 3 atau mau 4 itu tergantung di mana kita melakukan penelitian itu, ya. Nah, sehingga bisa kita masukkan ke dalam definisi operasional variabel. Oke, sampai di sini ada komentar? Pak, mau konfirmasi aja Pak, terkait definisi ini masuk di bab 2 biasanya Pak ya? Di penjelasannya ada di bab 2. Bab 2 Pak ya? Ya, jadi di bab 2 itu ada pengertian, ada keterikatan antar variabel, ada indikatornya, panjang dan lebar kita jelaskan. Tapi diringkas di bab 3 di sub definisi operasional variabel. Ya. Nah, kemarin sudah saya ceritakan tentang konsep ya. Kalau kita berbeda konsep bisa saja nanti penelitiannya bisa berbeda. Yang kemarin yang virginitas kemarin itu loh. Ya. Nah, yang satu menggunakan konsep virginitas secara umum, tapi di penelitian yang oleh mahasiswa UI dulu virginitasnya didasarkan pada ayat Al-Qur'an wala taqrabuz zina gitu kan. Nah, sehingga beda konsep ya, sehingga hasilnya menjadi kontroversi. Ya, jadi virginitas menurut pengertian umum kan ya itulah kita sangat tahu kita itu. Tapi yang virginitas menurut penelitian mahasiswa UI kemarin itu simpulannya 97,5% sudah tidak virgin. Kok kenapa tidak virgin ya? Karena senggolan saja, kalau yang disenggol tidak marah, kalau perempuannya tidak marah, dia dianggap sudah tidak virgin gitu. Nah, sehingga konsepnya beda jauh gitu. Sehingga maklum kalau 97,5% itu tidak virgin ya. Nah, bahkan disenggol saja ketawa-ketawa, senang-senang gitu kan. Nah, itu ya, yang disenggol marah itu yang 2,5% tadi yang dianggap masih virgin menurut konsep penelitiannya mahasiswa UI. Itu Andi. Baik Pak. Oke. Kemudian yang berikutnya data. Oke, data itu pengertiannya seperti itu. Ya, bisa salah satu atau kombinasi dari 3 hal itu. Ya, bisa satu atau kombinasi dari 3 hal. Saya lebih suka menggunakan yang ketiga. Adalah informasi yang diakui kebenarannya oleh peneliti. Ya, jadi data itu adalah sesuatu yang akan kita analisis. Atau dengan kata lain, informasi itu belum sesuatu yang bisa kita analisis. Tapi kalau data bisa sebagai sesuatu yang bisa kita analisis. Ya. Nah, informasi apa yang bisa kita gunakan untuk analisis? Ya, adalah informasi yang kita akui kebenarannya gitu. Kalau kita menganggap apa yang kita peroleh itu tidak benar, tidak perlu ditindaklanjuti untuk dianalisis gitu. Karena kita masih ragu ini benar enggak sih gitu. Tidak perlu dilanjutkan dengan analisis. Tapi kalau kita yakin bahwa itu benar, baru kita gunakan untuk analisis. Jadi kalau kita misalnya nyebar angket gitu ya, menyebar kuesioner, kok kita lihat responden kita tuh ngisinya cross atau centang, mungkin jeda pikirnya sangat singkat itu. Nah, kalau kita menghadapi seperti itu ya sudah, tidak usah dipakai data responden tersebut. Ya, pengisian angket tersebut atau kuesioner tersebut, karena kita ragu-ragu
dia benar enggak mikir, dia mikir tidak untuk ngisi angketnya atau kuesionernya itu. Tapi kalau kita yakin apa yang dia coret-coret, centang atau cross tadi, ya udah kita pakai untuk data analisis kita atau informasi analisis kita gitu. Ya. Jadi dari tiga definisi tentang data ini, ya saya lebih suka menggunakan definisi 3 ya. Ini yang informasi yang diakui kebenaran oleh peneliti. Ya, saya pernah melakukan penelitian ini dan saya ragu-ragu. Ya, saya ragu-ragu untuk percaya benar atau tidaknya data dari penyebaran angket saya. Ya, nah saya pernah menghadapi minta tolong pada orang lain untuk menyebarkan angket. Saya bayar satu angket itu 10.000. Ya, satu angket 10.000. Ternyata ada 40 angket yang isinya tuh jawabannya podo kabeh gitu. Sama semua. Ya, jadi saya cek, saya inputting itu ya, ada 40 data yang satu bundle gitu ya. Dari satu tenaga penyebar angket 40 atau 60 betul saya lupa itu. Yang saya bayar satu angket itu sekitar 20.000 malahan gitu ya, 20.000. Tapi tadi jawabannya sama semua itu. Jadi kalau satu jawabnya itu skornya 44, maka yang lain 40 itu 44 semua. Ya. Nah, saya batalkan yang 40 data itu. Ya. 40 dalkan satu angket saya bayar 20.000 gitu. Rugi 800.000 gitu kan. Ya, ruginya tidak hanya duit yang 800.000 itu tadi, tapi rugi juga waktu karena saya harus ganti 40 responden itu yang membutuhkan waktu dan tenaga yang lain gitu. Ya, nah itu risiko ya, risiko kita melakukan penelitian dengan minta tolong pada orang lain gitu. Oke. Nah, ini yang data. Berarti kalau informasi kalau tidak diakui kebenarannya itu bukan data gitu kan. Nah, kita sebut itu ya, kita sebut sebagai hoax, isu dan seterusnya itu yang masih kita ragukan kebenarannya. Dan karena kita sekali lagi karena kita meragukan kebenarannya, tidak bisa kita lakukan untuk dianalisis gitu. Oke, ini pengertian dasarnya. Ada yang komentar atau pertanyaan? Dipersilakan. Oke, kalau tidak ada, berikutnya ini klasifikasi data ada bermacam-macam. Di antaranya berdasarkan pada sumber data. Ya, kita punya kalau berdasarkan sumber data kita punya data internal atau intern ya. Itu gambarnya seperti ini. Ya, ada data A dibuat oleh A, diterbitkan oleh A sendiri dan dipakai sendiri. Nah, ini data misalnya data dari satu perusahaan dibuat oleh bagian tertentu misalnya, diterbitkan sebagai laporan dan kemudian digunakan sebagai pengambil keputusan orang-orang di perusahaan yang sama. Itu data internal. Ya, yang data eksternal atau ekstern kita bagi menjadi primer, ya, sekunder, tersier dan seterusnya. Ya, biasanya kita hanya sampai pada sekunder. Yang primer itu bentuknya seperti ini. Ada data A dibuat oleh A, diterbitkan oleh A, digunakan oleh orang lain. Ya, bisa juga tidak pakai diterbitkan. Ya, data A berasal dari dibuat oleh A, ya, kemudian langsung dipakai oleh orang lain. Ini contoh konkretnya ini, ya. Contoh konkretnya kalau kita melakukan penelitian di suatu perusahaan, misalnya kita butuh data laporan keuangan, ya, ini terutama yang manajemen keuangan.
ya, maka data keuangannya itu berasal di perusahaan itu, dibuat oleh perusahaan itu misalnya, ya, kemudian diterbitkan oleh perusahaan yang sama, ya, jadi ini misalnya dalam bentuk rekening koran gitu, dalam bentuk jurnal, jurnal laporan keuangan. Ini laporan keuangan akhirnya bisa berupa neraca, rugi laba, perubahan modal, dan seterusnya. Nah, laporan keuangan ini dipakai oleh B misalnya, ya, oleh peneliti B, yang digunakan misalnya untuk mencari analisis rasio, ya, analisis perbandingan, atau capital budgeting, dan seterusnya. Nah, kalau yang ini yang tanpa diterbitkan oleh institusi yang sama, ini bentuknya adalah misalnya angket atau kuesioner, ya. Datanya dari seseorang, nanti diisi angket itu oleh orang itu dan langsung digunakan oleh peneliti. Itu datanya primer. Yang sekunder itu melibatkan 3 pihak. Ini datanya dari suatu perusahaan, dibuat oleh perusahaan itu, diterbitkan oleh orang lain. Misalnya kalau perusahaan sudah go public, ya, diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BII), dan kita pakai untuk penelitian. Ya, bisa juga menyimpang, ya. Jadi ada 5 kotak gitu kan. Dibuat oleh perusahaan A, datanya berasal dari transaksi perusahaan A, dibuat oleh A dalam bentuk laporan keuangan, diolah dulu oleh BII, misalnya diolah dalam analisis rasio tadi, baru diterbitkan dan dipakai oleh orang lain, oleh peneliti misalnya gitu. Nah, itu contoh-contohnya. Ada komentar atau pertanyaan? Oke, kalau enggak ada, sudah jam 14.30, saya mau ikut workshop yang tadi saya tinggalkan, ya, karena harus ikuti kuliah ini. Karena enggak enak kalau sudah 2 kali kosong, ya, gitu. Oke, kalau ada komentar, sekali lagi saya cukupkan sampai di sini. Ya, sisanya mohon dibaca lebih dulu. Ya, kemudian nanti akan kita teruskan pada pertemuan yang berikutnya, insyaallah pekan depan gitu. Jadi kita besok akan bicara tentang ini, menyelesaikan file yang berikutnya, ya, yang pengukuran ini ada 29, nanti cukup banyak. Tapi kalau sudah dibaca nanti kira-kira ya bisa cepat kita diskusikan. Serta bahan yang sesi ketiga sendiri. Ya, nanti sudah praktek uji beda parametrik maupun non parametrik, ya. Karena kita online full daring gitu, maka akan lebih baik saudara download dulu program SPSS, ya, program SPSS di laptop saudara, nanti sehingga saudara bisa langsung praktek, ya, dengan data yang mungkin saya berikan, dengan manual yang saya berikan gitu pada bahan pekan depan. Oke, saya kira itu. Sekali lagi, ada komentar atau pertanyaan, dipersilahkan. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Jam 14.30. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan beraktivitas yang lain dan boleh keluar dari Zoom. Yuk.